Hey Telutizen, kembali lagi bersama saya Haji Gautama Putraga, saya dosen sistem digital kalian, dan ini adalah pertemuan 4 dengan judul Keymap. Dalam video pertama kita akan membahas kenapa Keymap, atau akan menjelaskan apa itu Keymap dan kenapa kita menggunakan Keymap. Lanjut saja. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa teorema-teorema aljabar boolean. Nah, di sini ada beberapa teorema tambahan. Kita membahas distribusi sifat distributif dari aljabar boolean. Yang pertama adalah AB plus AC sama dengan A-nya dikeluarkan jadi A, B plus C. Saya kira ini umum ya. Ini tidak boolean juga aturannya seperti ini. Kemudian ada satu tambahan lagi, kalau misalnya dia boolean adalah berlaku seperti ini, yaitu A plus BC sama dengan A plus B dikali A plus C. Jadi di sini BC-nya itu dijumlah, B-nya dijumlahkan dengan A, lalu dikali dengan C yang dijumlahkan A. Jadi dengan begini kita punya satu sifat distributif tambahan. Nah, apa implikasinya? Mari kita lihat. Ini adalah soal yang kemarin. Dapat persamaan boolean seperti ini. Nah, dari situ ini adalah hasilnya. Nah, sudah dibahas kemarin. Kalau kita bahas secara singkat lagi. Jadi ini dikelompokkan dengan ini berdua, ini dikelompokkan dengan ini berdua, dan ini dikelompokkan dengan ini berdua. Kita lihat saja. Nah, ini dengan ini dengan ini, dan ini dengan ini. Kemudian karena dikelompokkan, yang sama dikeluarkan, yang tidak sama sisa, yaitu Y aksen plus Y. Dari yang pertama ini bisa dicoret, kemudian yang kedua ini juga bisa dicoret, ini adalah dicoret. Nanti tersisa X aksen Z tambah XZ aksen tambah XZ. Nah, ini karena X-nya sama, jadi bisa dikeluarkan lagi, Z aksen plus Z-nya bisa dicoret lagi, maka hasilnya adalah X aksen Z plus X. Nah, ini ternyata, apakah ini adalah yang paling sederhana? Ternyata masih bisa disederhanakan lagi. Nah, gimana caranya? Dengan sifat distributif tadi, A sama dengan B plus C, kalau misalnya di sini A-nya adalah X, B-nya adalah X aksen, dan C-nya adalah Z, maka A plus BC sama dengan A plus B kali A plus C, maka di sini X plus X aksen dikali X plus Z. Dapat ya sifat distributifnya. X plus X aksen ditambah dikali X plus Z. X plus X aksen nasibnya sama seperti ini, bisa dicoret. X plus X aksen sama dengan 1. Jadi 1 kali X plus Z sama dengan X plus Z. Jadi ini bisa disederhanakan, X aksen Z tambah X bisa disederhanakan lagi. Jadi X plus Z. Nah, ini jadi yang terakhir itu belum terlalu sederhana, tapi tidak terlalu salah juga, karena sebenarnya tidak selalu terlihat apakah bisa disederhanakan atau tidak. Makanya kita mempunyai teknik penyederhanaan yang kedua, yaitu Keymap. Nah, apa itu Keymap? Ini bukan K-pop ya. Ada hubungannya sama K-pop. K-nya di sini bukan Korea, tapi adalah Karnaugh. Karnaugh map itu Karnaugh yang menemukan Keymap. Ya, Keymap atau Karnaugh map. Apa itu Karnaugh map? Nah, ini sebenarnya adalah truth table yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, tapi disajikan secara dua dimensi. Nah, kalau truth table itu kan panjang ke bawah, berarti dua dimensi itu artinya dia mempunyai panjang dan punya lebar ke samping. Nah, tujuan dari dilakukan mapping ini, Keymap ini adalah untuk mempermudah melakukan penyederhanaan persamaan boolean. Gimana cara mempermudahnya? Nah, mempermudahnya ini min-term yang ada di dalam truth table itu yang bisa disederhanakan kayak di contoh sebelumnya diletakkan berdekatan. Nanti kalau misalnya diletakkan berdekatan, mereka bisa dikelompokkan gitu. Jadi yang berdekatan dikelompokkan, nanti baru dari pengelompokan itu diturunkan menjadi rumus sederhana. Nah, hasil rumus sederhana dari Keymap ini biasanya lebih optimal dari penurunan rumus. Jadi kayak contoh yang kemarin,
Kadang-kadang kita bertanya kalau misalnya dengan penurunan rumus, apakah ini sudah paling sederhana atau tidak? Nah, kalau misalnya divisualisasikan dengan KMap ini biasanya lebih terlihat bahwa oh ternyata ini sudah adalah bentuk paling sederhananya. Jadi biasanya KMap lebih optimal daripada penurunan rumus. Makanya di sini kita belajar teknik yang kedua yaitu KMap. Ya, jadi itu adalah akhir dari video pertama ini. Di dalam video ini kita telah membahas kenapa kita menggunakan KMap dan kira-kira nanti seperti apa aplikasinya. Nanti di video berikutnya kita akan membahas cara menggambar KMap. Terima kasih atas perhatian Anda.